Namaku Elara. Usiaku 45 tahun dan 10 tahun terakhir statusku adalah seorang janda. 10 tahun adalah waktu yang lama untuk membiasakan diri dengan ketiadaan. Rumah peninggalan almarhum suamiku, Aryo, yang dulu riuh rendah dengan canda dan denting gitar, perlahan berubah menjadi museum kenangan yang hening. Kesunyian punya bunyinya sendiri. Di rumah ini, bunyinya adalah detak jam dinding di ruang tengah yang terasa memekakan, derit samar kayu jendela saat angin malam berhembus, dan napasku sendiri yang terdengar berat di keheningan pagi buta. Aku menjalani hari-hari dalam rutinitas yang terukur. Bangun, menyiram tanaman anggrek kesayangan Aryo di teras samping, membersihkan debu dari bingkai-bingkai foto kami yang berjejer rapi, lalu membiarkan televisi menyala di ruang keluarga, sekadar untuk mengusir rasa sepi. Aryo adalah pria yang penuh kehidupan. Dia yang mengajariku bahwa rumah adalah tempat di mana tawa harus lebih keras daripada suara televisi. Dia yang biasa memasak sarapan sambil bersenandung lagu-lagu rock lawas. Dia yang akan duduk di teras dengan gitar tuanya, menciptakan lagu-lagu sederhana untukku. Setelah dia pergi, gitar itu teronggok bisu di sudut kamar, dan rumah ini, rumah kami, kehilangan nyanyiannya. Aku tidak benar-benar hidup, aku hanya bertahan. Hingga Maya, anak perempuan satu-satunya, mutiara hatiku, tumbuh dewasa. Maya adalah kebalikanku. Dia adalah perwujudan ambisi dan dunia modern yang bergerak cepat. Dia adalah burung merpati yang ingin terbang setinggi mungkin. Lulus sebagai arsitek, ia langsung direkrut oleh sebuah firma besar di kota. Hari-harinya diisi dengan rapat, tenggat waktu, dan cetak biru proyek-proyek raksasa. Kami tinggal serumah, tapi seringkali terasa seperti hidup di dua dunia yang berbeda. Aku di duniaku yang lambat dan penuh kenangan, dia di dunianya yang berputar kencang dan menuntut masa depan. Aku bangga padanya, tentu saja. Tapi jauh di dalam hati, aku merindukan obrolan santai yang dulu sering kami lakukan. Saat ia masih remaja dan menceritakan semua rahasia kecilnya padaku. Lalu beberapa bulan lalu, Maya membawa kabar besar. "Bu, aku mau menikah," katanya suatu malam, dengan wajah merona yang mengingatkanku pada diriku sendiri 20 tahun silam. Pria itu bernama Reza, seorang pria muda yang kutemui beberapa kali saat ia menjemput Maya. Kesan pertamaku padanya adalah seorang pemuda yang sopan, bicaranya teratur, dan tatapan matanya jujur. Dia bukan berasal dari keluarga berada, tapi aku bisa melihat etos kerja yang kuat dalam dirinya. Pernikahan mereka berlangsung sederhana namun hangat. Aku menangis sepanjang prosesi ijab kabul. Bukan tangis sedih, tapi lebih pada tangis haru yang bercampur aduk. Aku bahagia putriku menemukan tambatan hatinya. Namun di saat yang sama, ada ketakutan kecil yang merayap. Ketakutan bahwa aku akan benar-benar sendirian sekarang. Bahwa Maya, satu-satunya pengikatku pada kehidupan yang riuh, akan pergi membangun dunianya sendiri. Malam itu, setelah resepsi usai dan para tamu terakhir pulang, Maya memelukku erat. "Bu, aku sama Mas Reza tinggal di sini aja ya," bisiknya. "Gak mungkin aku ninggalin ibu sendirian di rumah sebesar ini. Sekalian temani ibu, biar rumah ini ramai lagi." Aku tertegun. Di satu sisi, hatiku membuncah lega, aku tidak akan sendirian. Tapi di sisi lain, aku cemas. Apakah aku akan menjadi tamu di rumahku sendiri? Menjadi ibu mertua yang merepotkan? "Tentu, Nak," jawabku akhirnya. Berusaha menepis keraguan itu. "Ini rumahmu juga, selalu." Dan begitulah, kehidupan baruku dimulai. Reza resmi menjadi bagian dari rumah ini. Awalnya semua terasa sedikit canggung. Aku berusaha memberi mereka privasi, seringkali mengurung diri di kamar atau di dapur. Tapi Reza, di luar dugaan, adalah pencair suasana yang baik. "Ibu masak apa?"
Wah, baunya enak sekali. Boleh saya bantu? Tanyanya di suatu pagi saat aku sedang membuat nasi goreng. Dia tidak sungkan. Dia menghormatiku, tapi tidak dengan cara yang kaku. Dia memperlakukanku seperti seorang ibu, bukan sekadar ibu mertua. 2 minggu setelah mereka tinggal, Reza mendekatiku dengan ragu-ragu saat aku sedang menyiram tanaman. Bu, sapanya pelan. Maaf sebelumnya Bu, saya mau minta izin. Aku meletakkan gembor air. Izin apa Res? Bilang saja. Dia tampak menimbang kata-katanya. Garasi depan itu, apa masih dipakai Bu? Aku berpikir sejenak. Garasi itu sudah 10 tahun kosong. Dulu Aryo menggunakannya sebagai bengkel kecil tempat ia mengotak-atik motor tuanya. Sekarang, garasi itu hanya berisi tumpukan barang-barang lama, perkakas Aryo yang berkarat, dan aroma debu kenangan. Tidak terpakai, Res. Memang kenapa? Reza menarik napas. Saya punya mimpi kecil, Bu. Sejak dulu saya suka kopi. Saya belajar banyak soal biji kopi, cara menyangrai, cara menyeduh. Saya ingin punya warung kopi kecil-kecilan. Matanya berbinar saat ia bicara. Bukan kafe mewah, Bu. Cuma warung kopi jujur, tempat orang bisa ngopi enak tanpa harus mahal. Saya lihat garasi itu, lokasinya menghadap ke jalan, kayaknya cocok. Aku terdiam. Garasi itu, tempat Aryo, tempat itu menyimpan begitu banyak kenangan. Reza sepertinya salah mengartikan diamku. Ah, tapi kalau ibu tidak berkenan tidak apa-apa, Bu. Maaf sekali, saya. Kapan kamu mau mulai? Potongku. Reza terkejut. Maksud ibu mengizinkan? Aku tersenyum tipis. Entah kenapa, aku teringat pada Aryo. Aryo juga seorang perintis. Kamu harus berani bermimpi, Rah, katanya dulu padaku. Dalam semangat Reza, aku seperti melihat secercah semangat suamiku. Pakai saja, Res, kataku mantap. Garasi itu sudah terlalu lama tidur. Mungkin dia juga butuh kehidupan baru, sama seperti kita. Minggu berikutnya adalah minggu paling sibuk di rumah ini dalam 10 tahun terakhir. Reza, dengan sedikit bantuan dariku dan Maya saat ia sedang libur, membersihkan garasi itu. Kami memilah barang-barang Aryo. Itu adalah bagian terberat bagiku. Memegang kembali kunci-kunci pas yang dingin dan berkarat itu membuat dadaku sesak. Reza sepertinya mengerti. Barang-barang almarhum ayah kita simpan baik-baik di gudang belakang ya, Bu, katanya lembut. Kita rapihkan tempatnya. Dia tidak menyebutnya suami ibu, dia menyebutnya almarhum ayah. Entah kenapa, itu membuat hatiku sedikit lebih ringan. Garasi itu bertransformasi. Dinding kusam dicat ulang dengan warna krem yang hangat. Reza membeli mesin espresso bekas yang masih sangat layak pakai. Dia membuat sendiri meja dan kursi dari palet kayu bekas. Lampu-lampu gantung kecil dipasang, memberikan kesan intim. Dan pagi ini, hari pertama warung kopi itu dibuka, aku terbangun bukan karena alarm, tapi karena sesuatu yang asing sekaligus menyenangkan. Suara desis lembut mesin espresso yang sedang memanaskan susu. Lalu aroma harum biji kopi yang baru digiling bercampur dengan wangi vanila dan karamel. Aroma itu menyelinap masuk melalui celah jendela kamarku, menggeser aroma sepi yang biasanya menyambut pagiku. Aku beranjak dari tempat tidur dan berjalan ke jendela ruang tengah, tempat di mana aku bisa melihat lurus ke arah garasi. Reza sedang di sana, sibuk di balik meja barnya yang sederhana. Tangannya cekatan menekan temper ke portafilter, lalu mengalirkannya ke cangkir kecil. Seorang tetangga, Pak RT, menjadi pelanggan pertamanya. Mereka tertawa kecil. Tepat saat itu, pintu kamar Maya terbuka. Putriku keluar dengan setelan kerjanya yang rapi. Tas laptop tersampir di bahu. Bu, aku berangkat ya. Ada meeting pagi penting. Serunya sambil terburu-buru memakai sepatunya. Dia menyempatkan diri mencium pipiku sekilas. Nggak sarapan dulu, Nak? Atau minum kopi buatan Reza? Tawarku.
Nggak sempat, Bu. Nanti aku cari kopi di dekat kantor aja. Dan dia pun berlalu. Pintu depan tertutup, menyisakan keheningan sesaat. Aku kembali menatap ke arah garasi. Reza kini sedang melayani pelanggan kedua, seorang ibu muda yang baru pulang dari pasar. Dia tampak begitu hidup, begitu bersemangat. Aku tersenyum. Senyum pertama yang kurasa benar-benar mencapai mataku setelah sekian lama. Aku masih berdiri di sini, di ruang tengahku yang aman. Aku masih seorang pengamat. Tapi pagi ini, untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, rumah ini tidak lagi terasa kosong. Rumah ini akhirnya hidup kembali. Dan sesuatu yang hangat, jauh lebih hangat dari secangkir kopi, mulai menjalar pelan di dalam dadaku. Sesuatu yang sudah sangat lama aku lupakan rasanya. Rutinitas baru telah terbentuk di rumahku. Pagi hari kini tidak lagi dimulai dengan keheningan, melainkan dengan simfoni suara yang kontras. Dari satu sisi rumah, dari kamar Maya dan Reza, aku akan mendengar derap langkah terburu-buru. Pintu kamar mandi dibuka dan ditutup dengan cepat. Bunyi pengering rambut. Lalu, Maya akan melesat keluar kamar. Sudah rapi dalam balutan blus kerja dan rok pensilnya. Ponsel menempel di telinga, atau matanya tertuju pada layar. "Pagi, Bu," sapanya, nyaris sambil berlari kecil ke dapur. "Pagi, Nak. Nggak sarapan dulu?" tawarku, yang sedang menyiapkan teh hangat untukku sendiri. "Nggak keburu, Bu. Klien dari Singapura rewel banget pagi ini," jawabnya, sambil menyambar selembar roti tawar dari meja dan langsung mengolesinya dengan selai coklat, memakannya sambil berdiri. "Aku minum kopi instan di kanton aja, cepat." "Reza sudah membuat kopi di depan, Nak. Ambil saja secangkir," bujukku. Maya menggeleng. "Aduh, kelamaan, Bu. Beda. Kopi buatan Mas Reza itu buat dinikmati, bukan buat buru-buru. Aku berangkat ya." Dia mengecup pipiku sekilas, aroma parfumnya yang mahal dan segar tertinggal di udara, lalu lenyap di balik pintu depan. Lalu, dari sisi lain rumah, dari arah garasi, datanglah aroma dan suara yang berbeda. Bukan aroma parfum yang tajam, tapi aroma biji kopi yang pekat, hangat, dan membumi. Bukan derap langkah tergesa, tapi suara grinder yang berputar stabil, desisan uap dari mesin espresso, dan denting pelan cangkir yang diletakkan di piring kecil. Aku akan berdiri sejenak di dekat jendela ruang tengah, membiarkan dua dunia itu meresap. Dunia Maya yang kencang, digital, dan instan, dan dunia Reza yang pelan, analog, dan penuh proses. Selama beberapa hari pertama, aku masih memposisikan diri sebagai pengamat. Aku melihat Reza menyapa pelanggannya, kebanyakan tetangga sekitar dengan ramah. Ia ingat pesanan mereka. "Kopi hitam biasa ya, Pak?" Atau "Latenya mau pakai gula aren lagi, Mbak?" Dia bekerja sendirian, dan aku melihatnya seringkali melewatkan sarapan. Sekitar pukul 10 pagi, saat gelombang pertama pelanggan mulai surut, aku melihatnya hanya duduk sebentar, memijat pelipisnya sebelum kembali membersihkan gelas. Perut seorang ibu tidak tahan melihat itu. Maka di hari keempat, aku melakukan sesuatu di luar rutinitas pagiku. Aku masuk ke dapur bukan untuk membuat teh, tapi untuk menyalahkan wajan. Aku masih punya sisa nasi semalam, sedikit bumbu, telur mata sapi, dan kerupuk. 15 menit kemudian, sepiring nasi goreng sederhana dengan aroma bawang yang wangi telah siap. Dengan sedikit ragu, aku membawa piring itu ke depan. Aku merasa canggung. Ini adalah pertama kalinya aku melangkah masuk ke wilayah Reza. Warung kopi kecil itu terasa asing sekaligus akrab. Reza sedang mengelap meja barnya, memunggungiku. "Res," panggilku pelan. Dia berbalik, sedikit terkejut. Ibu Elara, ada apa, Bu? Butuh sesuatu?" Aku menyodorkan piring di tanganku. "Ini, tadi ibu lihat kamu dari pagi sibuk sekali. Pasti belum sarapan kan? Kebetulan ibu masak nasi goreng."
Reza tertegun sesaat. Dia menatap piring itu, lalu menatapku. Dia cepat-cepat mengelap tangannya yang basah ke celemek hitamnya. "Aduh, Bu, terima kasih banyak, repot-repot sekali," katanya. Suaranya terdengar tulus. Dia menerima piring itu. "Wanginya enak sekali." "Dimakan selagi hangat," kataku. Masih merasa sedikit kaku. "Ibu kembali ke dalam ya." "Tunggu, Bu," panggilnya. Aku berhenti. "Ibu mau kopi? Biar saya buatkan sebagai ganti nasi gorengnya." Aku tersenyum. "Nanti saja, Res, kamu sarapan dulu." Saat aku berjalan kembali ke dalam rumah, aku merasakan sesuatu yang aneh. Sebuah kelegaan kecil. Tindakan sederhana itu, memberi makan, terasa begitu alami, namun sudah lama tidak kurasakan. Maya sudah terlalu dewasa untuk kusiapkan sarapan, dan aku sendiri seringkali makan seadanya. Semenjak hari itu, ritual camilan dimulai. Aku tidak lagi hanya mengamati dari jendela. Terkadang di siang hari, aku membawakannya sepiring pisang goreng. Sore hari, segelas es teh manis saat cuaca sedang terik. Itu menjadi caraku berkomunikasi. Dan sebagai balasannya, Reza mulai membagikan ceritanya. Suatu sore, warung sedang sepi. Aku duduk di salah satu kursi kayu di teras, pura-pura membersihkan daun-daun kering di pot bungaku. Padahal sebenarnya hanya ingin menikmati angin sore. Reza keluar dari warungnya, membawa 2 cangkir. "Ibu," sapanya, "saya buatkan cappuccino. Saya pakai biji gayo yang baru datang. Katanya notes-nya agak fruity. Ibu coba ya." Dia duduk di kursi seberangku, menjaga jarak sopan. Atu menyesap kopi itu. Rasanya lembut, sedikit asam di awal, lalu meninggalkan rasa manis yang menyenangkan di lidah. "Enak sekali, Res," pujiku tulus. Dia tersenyum bangga. "Syukurlah ibu suka. Tadi ada pelanggan yang komplain, Bu. Katanya kopi saya hari ini rasanya beda dari kemarin. Saya jadi kepikiran." "Memang beda?" tanyaku. Dia mengangguk. "Beda, Bu. Supplier biji kopi single origin yang biasa saya pakai lagi telat kirim. Jadi saya terpaksa pakai house blend biasa. Saya sudah jelaskan ke pelanggannya, tapi dia tetap kelihatan kecewa." Dia menghela napas. "Susah, Bu, menjaga kualitas, tapi juga harus putar modal. Kadang saya iri lihat Maya. Kerja di kantor besar, semuanya jelas. Gaji jelas, kerjaan jelas. Gak kayak saya, pusing mikirin biji kopi." Aku meletakkan cangkirku. Aku menatapnya. Dia masih begitu muda, tapi matanya memancarkan kelelahan yang kukenal. Kelelahan seorang pemimpi. "Reza," kataku lembut, "setiap pekerjaan ada pusingnya sendiri. Maya juga pusing dikejar tenggat waktu. Kamu pusing dikejar supplier. Itu tandanya kamu peduli sama yang kamu kerjakan." Aku berhenti sejenak, menatap warung kopi kecilnya yang rapi. "Dulu, almarhum ayahmu, aku selalu menyebut Aryo begitu padanya. Pernah bilang ke ibu, kalau kamu kerja tapi nggak pernah pusing, itu ada 2 kemungkinan. Pertama, kamu hebat sekali. Kedua, kamu nggak peduli sama sekali sama hasil kerjamu." Reza menatapku, mendengarkan dengan saksama. "Dan ibu lihat," lanjutku, "kamu itu peduli. Kamu bukan cuma jualan kopi, kamu jualan kualitas. Pelanggan yang kecewa itu, dia kecewa karena dia tahu standar buatanmu itu tinggi. Itu pujian, Res, bukan hinaan." Reza terdiam lama. Dia tampak mencerna kata-kataku. Lalu, dia tersenyum. Senyumnya kali ini berbeda. Bukan senyum sopan seorang menantu, tapi senyum tulus seseorang yang merasa dimengerti. "Saya nggak pernah kepikiran dari sudut pandang itu, Bu," katanya pelan. "Ibu benar, terima kasih, Bu." "Ah, kamu saja yang terlalu banyak pikiran," kataku, berusaha mencairkan suasana. "Sudah, habiskan kopimu, keburu dingin." Kami duduk di sana dalam keheningan yang nyaman. Hanya suara kendaraan yang sesekali lewat di jalan depan. Saat aku bangkit untuk masuk ke dalam rumah, aku membawa cangkir kosongku. Tapi hatiku terasa penuh. Aku sadar,
Ini adalah pertama kalinya dalam bertahun-tahun aku melakukan percakapan yang berarti dengan seseorang di teras ini. Setelah Aryo tiada, teras ini hanya tempatku melamun. Malam itu, saat aku berbaring di tempat tidur, aku menyadari sesuatu. Aku tidak lagi merasa berguna hanya karena aku membuatkan Reza nasi goreng. Aku merasa hidup karena aku menjadi pendengarnya. Peran baruku ini sebagai pendukung mimpi Reza terasa begitu alami. Aku menikmati melihatnya bertumbuh. Aku menikmati aroma kopi yang kini meresap permanen di dinding rumahku. Tanpa sadar, aku mulai menantikan obrolan-obrolan kecil kami. Aku mulai merasa rumah ini bukan hanya hidup kembali, tapi aku juga. Fobia ini tidak datang tiba-tiba. Ia merayap perlahan, seperti tanaman rambat liar yang tumbuh dalam kegelapan. Aku tidak pernah takut gelap saat Aryo masih ada. Dulu, mati lampu adalah sebuah petualangan kecil. Aryo akan menyalakan lilin-lilin beraroma cendana, mengambil gitar tuanya, dan kami akan bernyanyi di ruang tengah dengan suara hujan sebagai musik latarnya. Malam-malam itu terasa intim dan hangat. Namun setelah dia pergi, kegelapan berubah menjadi musuh. Traumanya bukan pada malam Aryo meninggal. Malam itu, rumah sakit terang benderang oleh lampu neon yang dingin. Traumanya dimulai pada malam pertama aku tidur sendirian di rumah ini setelah pemakaman. Malam itu, saat aku mematikan saklar lampu kamar, kegelapan yang menyambutku terasa berbeda. Bukan lagi kegelapan yang nyaman, tapi kegelapan yang pekat, berat, dan hidup. Rasanya seperti bayangan di setiap sudut ruangan. Bayangan lemari, bayangan gorden, bayangan kursi, bergerak, merayap, ingin menelanku utuh-utuh. Aku gemetar di bawah selimut, memeluk guling erat-erat, dan menangis tanpa suara sampai pagi. Sejak saat itu, aku membenci gelap. Fobia ini adalah manifestasi dari kesepianku. Ini bukan ketakutan akan apa yang ada di dalam gelap. Ini adalah ketakutan akan ketiadaan. Ketakutan bahwa aku sendirian dalam ketiadaan itu. Reza tidak tahu soal ini. Maya mungkin samar-samar ingat ibunya tidak suka gelap, tapi dia terlalu sibuk untuk menyadari betapa parahnya hal itu sekarang. Aku berusaha keras menyembunyikannya. Aku selalu memastikan senter ada di meja samping tempat tidurku. Aku menyimpan lilin dan korek api di setiap ruangan. Aku membayar tagihan listrik seminggu sebelum jatuh tempo, seolah-olah itu bisa menjamin aliran listrik abadi. Lalu, suatu sore, pertahananku goyah. Cuaca di luar mendung. Aku sedang di dapur, mencuci piring sisa makan siang. Reza sedang di warungnya, melayani satu-satunya pelanggan yang berteduh dari gerimis. Maya mengirim pesan singkat. Bu, kayaknya lembur, proyek lagi kaos, jangan tunggu aku makan malam. Tiba-tiba, lampu di atas meja makanku berkedip. Sekali, dua kali, lalu padam. Hanya sepersekian detik, mungkin total 15 detik kegelapan total sebelum lampu darurat di lorong menyala. Dan tak lama kemudian, listrik utama kembali hidup. Tapi bagiku, 15 detik itu adalah neraka. Piring yang sedang kupegang terlepas dari tanganku yang tiba-tiba lemas. Perang! Suara pecahan keramik itu terdengar memekakan. Napasku tertahan di tenggorokan. Jantungku serasa melompat ke leher. Aku mematung di tempat. Tanganku mencengkeram tepi wastafel begitu erat hingga buku-buku jariku memutih. Bu, ibu nggak apa-apa. Suara apa itu? Suara Reza terdengar cemas dari garasi. Beberapa detik kemudian, dia muncul di pintu dapur. Celemeknya masih terpasang. Dia melihatku, lalu melihat pecahan piring di lantai. Ibu pucat sekali, katanya. Matanya menyiratkan kekhawatiran. Gara-gara mati lampu tadi, ibu kaget ya?
Aku berusaha mengatur napasku. Ah, tidak. Bukan apa-apa, dustaku, suaraku sedikit bergetar. Cuma tangannya licin, piringnya lepas. Aku berjongkok, mulai memunguti pecahan beling dengan tangan gemetar. Biar saya saja, Bu, cegah Reza segera mengambil sapu dan pengki. Tangan ibu bisa luka nanti. Ibu duduk dulu, minum air putih. Aku menurut, duduk di kursi meja makan. Tanganku masih gemetar hebat. Reza membersihkan lantai dalam diam. Dia tidak bertanya lebih jauh, tapi aku bisa merasakan tatapannya sesekali mengarah padaku, penuh selidik. Dia tahu aku berbohong. Insiden kecil itu mengguncangku lebih dari yang kuakui. Kecemasan itu menetap, bergelayut di pundakku seperti selendang basah sepanjang sore. Aku terus-menerus melirik keluar jendela. Awan kelabu itu kini berubah menjadi hitam pekat. Angin mulai bertiup lebih kencang, meratapkan dahan-dahan pohon mangga di halaman depan. Malam itu, badai benar-benar datang. Maya sudah pasti tidak akan pulang. Reza sudah menutup warung kopinya sejak maghrib. Kami hanya berdua di rumah besar ini. Aku mencoba menyibukkan diri di ruang tengah, melipat pakaian kering, sementara televisi menyiarkan berita cuaca buruk. Suara hujan menghantam atap seperti ribuan kerikil. Jendela berderik ditiup angin. Reza ada di ruang kerjanya yang kecil, mungkin sedang menghitung stok biji kopinya. Suara petir pertama menggelegar, membuatku tersentak. "Bu, hujannya deras sekali ya," kata Reza, tiba-tiba muncul di ruang tengah. "Saya mau periksa jendela belakang, takut ada yang bocor." Aku hanya mengangguk, mencoba tersenyum meski hatiku sudah mulai resah. Dan tepat saat itulah petir kedua menyambar. Jauh lebih keras, lebih dekat. Kerak, boom! Seketika, seluruh rumah diselimuti kegelapan total. Televisi mati, lampu ruang tengah padam, bahkan lampu teras yang remang-remang pun lenyap. Hening sesaat yang langsung digantikan oleh suara lolongan angin dan hujan yang semakin ganas. Dadaku langsung berdekap kencang. "Res," panggilku, suaraku nyaris tak terdengar. "Saya di sini, Bu, listriknya padam," jawabnya dari arah lorong belakang. Suaranya terdengar jauh. Kepanikan itu datang, mencekik. Aku meraba-raba meja di sampingku, mencari lilin darurat yang selalu kusiapkan. Tanganku gemetar hebat. Benda-benda kecil terjatuh, pulpen, remote TV, saat aku menyapunya dalam gelap. Akhirnya, jariku menyentuh batang lilin yang dingin. Korek api, di mana korek api? Aku meraba-raba lagi. Dalam gelap, bayangan-bayangan itu mulai menari, persis seperti malam itu. Bayangan kursi di sudut ruangan tampak membesar, seolah-olah hidup. Aku bisa merasakan dinding-dinding rumah merapat, berusaha menghimpitku. "Ibu, tidak apa-apa," suara Reza terdengar lebih dekat, tapi aku terlalu panik untuk menjawab. Tanganku gemetar hebat saat aku menemukan kotak korek api. Aku mencoba menyalakannya. Strike, api menyala sesaat, lalu padam ditiup angin panik dari napasku sendiri. Strike, gagal lagi. Tanganku begitu licin oleh keringat dingin. Lilin yang sudah kusiapkan di meja malah terjatuh dan menggelinding ke lantai. Saat itulah aku putus asa. Aku tidak bisa bernafas, rasanya tercekik. Aku terisak, suara ketakutan yang pelan dan menyedihkan. Aku benci diriku yang lemah ini. "Bu, ibu di mana? Jangan panik." Tiba-tiba, seberkas cahaya terang menyorot dari arah lorong. Cahaya senter dari ponsel. Cahaya itu menyapu lantai, lalu berhenti tepat di wajahku yang basah oleh air mata. "Bu Elara," suara Reza terdengar panik. "Ibu tidak apa-apa, kelap sekali ya." Suaranya memecah ketakutanku. Cahayanya adalah jangkar. Aku tidak tahu apa yang merasukiku. Itu adalah dorongan primitif untuk mencari perlindungan, untuk lari dari kegelapan yang menelanku.
Aku refleks berdiri. Dengan sisa tenaga, aku menghambur ke arah cahaya itu, ke arah suara itu. Dan tanpa sadar, aku memeluknya. Erat. "Maaf, Res," bisikku, suaraku bergetar hebat. Aku menenggelamkan wajahku di dadanya yang bidang. Aku takut sekali. Aku bisa merasakan tubuhnya kaku sesaat, tegang karena terkejut. Tentu saja, aku ibu mertuanya, dan aku baru saja menerjangnya dalam gelap seperti anak kecil yang ketakutan. Namun, kekakuan itu hanya sesaat. Perlahan, aku merasakan ia mengangkat tangannya. Satu tangan menepuk-nepuk pundakku dengan canggung, sangat canggung, tapi tangan itu hangat. "Tidak apa-apa, Bu," jawabnya pelan, suaranya terdengar aneh di atas kepalaku. "Saya di sini, aman, cuma mati lampu." Kami berdiri lama dalam gelap, mungkin 1 menit, mungkin 5. Waktu terasa berhenti. Yang terdengar hanya suara hujan di luar, gemuruh petir di kejauhan, dan detak jantungku sendiri yang mulai melambat. Aku bisa merasakan kehangatan tubuhnya meresap melalui piyamaku yang tipis. Aku bisa mencium aroma samar kopi dan sabun dari tubuhnya. Sesuatu yang sudah 10 tahun tidak kurasakan. Rasa aman, rasa dilindungi, kehadiran sosok laki-laki yang kokoh. Zet, klik. Tiba-tiba, lampu ruang tengah menyala kembali dengan terangnya. Cahaya itu terasa membutakan, menelanjangi kami. Aku buru-buru melepaskan pelukan itu, mundur 2 langkah, seolah baru saja menyentuh kompor panas. Wajahku terasa panas, membara. Aku yakin wajahku semerah cabai. Maafkan Ibu, Rez," kataku terbata, tidak berani menatap matanya. Aku merapikan rambutku yang berantakan. Ibu tidak sadar. Ibu, aku tidak bisa melanjutkan kalimatku. Reza juga tampak sama salah tingkahnya. Dia tidak menatapku, matanya memandang kemana-mana, ke lantai, ke langit-langit, sebelum akhirnya berhenti pada televisi yang kini menyala kembali. "Ah, iya Bu, tidak apa-apa," katanya kaku sambil menggaruk tengkuknya yang pasti tidak gatal. "Listriknya sudah nyala lagi." Dia berdaham lalu berpura-pura sibuk. Saya cek sekring di luar dulu, Bu. Mungkin tadi ada yang jepret." Dia bergegas pergi, meninggalkanku sendirian di ruang tengah yang kini terang benderang. Malam itu kami tidak banyak bicara lagi. Reza kembali masuk, mengunci pintu dan langsung pamit masuk ke kamarnya. Aku pun segera masuk ke kamarku sendiri. Tapi hatiku tidak tenang. Aku berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit. Ketakutanku pada kegelapan sudah hilang, tergantikan oleh sesuatu yang lain. Sesuatu yang jauh lebih rumit dan membingungkan. Aku terus teringat momen singkat di kegelapan tadi. Pelukan yang seharusnya hanya karena ketakutan, kehangatan tubuhnya, dan kenyataan bahwa untuk sesaat aku tidak ingin melepaskannya. Pagi setelah malam badai itu adalah pagi paling canggung yang pernah ada di rumah ini. Aku terbangun dengan perasaan berat, seolah baru saja melakukan kesalahan besar, meski aku tidak tahu apa itu. Pelukan itu hanya refleks karena ketakutan, tapi hatiku berdebat, mengatakan itu lebih dari sekadar ketakutan. Aku sengaja bangun lebih pagi, menyibukkan diri di dapur. Aku membuatkan nasi goreng, menu sarapan yang aman. Aku mendengar suara pintu kamar Maya terbuka, lalu suara langkah kaki. Bukan langkah terburu-buru Maya, tapi langkah Reza yang lebih terukur. Dia masuk ke dapur. Aku bisa merasakan kehadirannya tanpa harus menoleh. "Pagi, Bu," sapanya. Suaranya terdengar biasa, tapi ada nada ragu di sana. "Pagi," jawabku singkat. Punggungku masih menghadapnya. Tanganku yang mengaduk nasi di wajan terasa kaku. "Tumben, Maya belum bangun." "Masih siap-siap di kamar," jawabnya. Dia tidak langsung duduk. Dia berdiri di dekat pintu, seolah ragu apakah boleh masuk lebih jauh.
Keheningan yang tegang menggantung di antara kami, hanya dipecahkan oleh suara wajan. Tepat saat itu, Maya melesat masuk ke dapur. Sudah rapi dengan kemeja kerjanya, membawa aroma segar sabun dan sampo. "Pagi, Bu. Pagi, Mas." Sapanya ceria, sama sekali tidak menyadari atmosfer berat di ruangan itu. "Pagi, sayang," jawabku, memaksakan seulas senyum. Reza hanya bergumam pelan. Maya meraih secangkir kopi yang sudah disiapkan Reza di meja. "Wah, semalam gila ya badainya. Mati lampu lama banget. Aku telepon kalian berdua, nggak ada yang diangkat. Pasti panik ya, Bu?" Jantungku serasa berhenti berdetak. Aku menatap Maya, lalu sekilas ke arah Reza. Reza langsung menunduk, memandangi cangkir kopinya, seolah itu adalah hal paling menarik di dunia. "Eh, iya," kataku cepat, suaraku sedikit melengking. Ibu di kamar, langsung tidur, nggak dengar telepon." Itu adalah kebohongan yang lancar, tapi perlu. "Kalian berdua ini kenapa sih?" Maya tertawa kecil, memicingkan matanya. "Kok kayak orang habis ketahuan nyontek, diam banget dari tadi?" "Nggak apa-apa," sahut Reza, suaranya sedikit terburu-buru. "Lagi mikirin harga biji kopi, Mbak, naik lagi." Oh, Maya mengangguk, langsung percaya. Dunianya yang serba cepat tidak punya waktu untuk menganalisis keheningan. "Ya sudah, aku berangkat dulu ya. Ada presentasi pagi, wish me luck." Dia mencium pipi Reza, lalu pipiku, dan lenyap di balik pintu. Begitu suara mobil Maya menjauh dari halaman, keheningan itu kembali. Jauh lebih pekat, jauh lebih berat. Aku meletakkan sepiring nasi goreng di depan Reza. "Makan," kataku pelan. Dia mengangguk. Kami sarapan dalam diam. Suara sendok dan garpu yang beradu dengan piring terdengar seperti dentuman. Aku tidak berani menatapnya, dan dia pun tidak berani menatapku. Pelukan tadi malam kini berdiri di antara kami seperti dinding kaca tebal. Kami bisa saling melihat, tapi kami tidak bisa bersikap seperti biasa. Setelah sarapan, Reza bergegas keluar ke warungnya. Aku membersihkan dapur, dan perasaanku diliputi kegelisahan. Sesuatu telah berubah, dan perubahan itu dimulai dari Reza. Sore itu, aku melihatnya tidak hanya sibuk di warung. Dia membawa sebuah tangga lipat dan kotak perkakas. Dia tidak sedang memperbaiki warungnya. Dia sedang memasang sesuatu di lorong dekat kamarku. Aku mendekat. "Kamu sedang apa, Res?" Dia menoleh dari atas tangga. Bu, ini Bu, saya pasang lampu darurat baru. Yang ini modelnya lebih terang dan otomatis nyala begitu listrik padam. Jadi Ibu nggak perlu cari-cari lilin lagi." Aku tertegun. "Dan ini," katanya lagi, turun dari tangga dan menunjuk ke dekat saklar utama di ruang tengah. "Saya pasang center charger di sini, jadi selalu terisi. Kalau ada apa-apa, Ibu tinggal ambil." Dia melakukan semua itu tanpa kuminta. Dia ingat fobiaku. Dia menganggapnya serius. Ini bukan lagi sekedar sopan santun seorang menantu. Ini perhatian yang sangat spesifik. "Terima kasih, Res," kataku lirih. "Repot-repot sekali." "Nggak apa-apa, Bu," jawabnya. Tidak menatapku langsung, tapi membereskan perkakasnya. Biar Ibu tenang. Perhatiannya tidak berhenti di situ. Di sisiku, sesuatu juga berubah. Jika sebelumnya aku memasak untuknya sebagai kewajiban ibu mertua, kini aku mendapati diriku memasak dengan niat. Suatu siang, aku mendengar dia mengobrol dengan pelanggan di warungnya. "Wah, saya ini aslinya kangen sekali masakan ibu saya di kampung, terutama sop buntutnya. Udah lama sekali nggak makan." Aku tidak tahu kenapa, tapi aku mendengarkan itu. Keesokan harinya, aku sengaja ke pasar lebih pagi. Aku pergi ke tukang daging langgananku, memesan buntut sapi kualitas terbaik. Aku menghabiskan waktu 4 jam di dapur, merebusnya, membersihkan bumbunya, memastikan kuahnya bening tapi kaya rasa. Aroma rempah, pala, cengkeh, dan kapulaga memenuhi rumah. Saat makan malam tiba, Maya sedang lembur. Lagi. Aku menyajikan semangkuk besar sop buntut panas di depan Reza yang baru saja menutup warungnya.
Dia terdiam. Dia menatap mangkuk itu, lalu menatapku. Matanya terlihat berkaca-kaca. "Sop buntut," bisiknya. "Ibu dengar kemarin kamu bilang kangen masakan ini," kataku, berusaha terdengar santai, seolah itu bukan masalah besar. Dia mengambil sendok, mencicipi kuahnya. Dia memejamkan matanya sesaat. "Bu," katanya, suaranya agak serak. Ini rasanya persis seperti buatan ibu saya, malah mungkin lebih enak." Hatiku menghangat dengan cara yang aneh. Pujian itu terasa berbeda dari pujian nasi gorengnya dulu. Ada getaran emosional yang dalam di sana. "Ah, kamu ini bisa saja," elakku, sambil duduk di seberangnya. Untuk melawan perasaan hangat yang berbahaya ini, aku buru-buru membangun dinding kembali. "Kamu sama Maya kapan ada rencana liburan? Kasihan dia, kerja terus. Kamu ajaklah jalan-jalan. Kalian kan pengantin baru," kataku, sengaja menekankan kata Maya dan pengantin baru. Topik itu sepertinya berhasil. Wajah Reza sedikit berubah. "Iya, Bu, nanti saya coba bicarakan sama Mbak Maya." Dia sibuk sekali di kantornya. Percakapan kembali normal. Tapi aku tahu, baik aku maupun dia, kami berdua sedang berakting. Puncak dari kegelisahan ini terjadi beberapa hari kemudian. Keran di wastafel dapurku mulai bocor. Bukan bocor besar, hanya tetesan-tetesan kecil yang konstan. Netes, netes, netes. Suara itu mulai menggangguku. Saat Reza sedang istirahat makan siang di dalam, aku mengeluhkannya. "Aduh, keran ini bocor lagi. Nanti ibu harus panggil tukang ledeng." Reza langsung berdiri. "Nggak usah panggil tukang, Bu. Biar saya lihat, saya bawa kotak perkakas." Dia mengambil kotak perkakasnya dan mulai berjongkok untuk melihat pipa di bawah wastafel. Ruang di bawah wastafel sempit, terhalang tempat sampah dan tabung gas. "Agak gelap, Bu. Boleh minta tolong pegangkan senter?" katanya dari bawah. Aku mengambil senter dan berjongkok di sebelahnya. Kami berada di ruang yang sangat sempit, bahu kami nyaris bersentuhan. Aku bisa mencium aroma tubuhnya lagi, aroma kopi dan keringat ringan setelah bekerja. Aku berusaha fokus mengarahkan cahaya senter. "Nah, itu dia masalahnya," gumamnya. "Sel karetnya sudah getas, harus diganti." "Bu, di kotak perkakas saya ada kotak plastik kecil warna merah. Tolong ambilkan sel karet yang ukurannya kira-kira segini." Dia menunjukkan lingkaran dengan ibu jari dan telunjuknya. Aku mengalihkan senter ke kotak perkakas yang terbuka di lantai. Aku mulai mengaduk-aduk mencari kotak merah. "Bukan yang itu, Bu, yang kecil. Ah, biar saya ambil sendiri." Tepat saat aku menemukan kotak merah dan tanganku bergerak untuk mengambilnya, tangannya juga bergerak ke arah yang sama. Tangan kami bertemu di dalam kotak perkakas itu. Bukan sekadar senggolan, tapi tangan kanannya mendarat pas di atas punggung tanganku. Hangat, sedikit kasar dari pekerjaan tangannya. Dunia seolah berhenti berputar. Suara tetesan keran yang bocor terdengar 1000 kali lebih keras. Netes, netes, netes. Kami berdua membeku. Waktu terasa melambat. Aku merasakan kulitnya yang hangat menempel di kulitku. Jantungku berdebar begitu kencang hingga aku takut dia bisa mendengarnya. Perlahan, sangat perlahan, aku mengangkat wajahku. Dan dia melakukan hal yang sama. Kami saling menatap. Kami berjongkok di bawah wastafel yang sempit, wajah kami hanya berjarak beberapa jengkal. Cahaya senter yang kupegang kini menyorot miring, menciptakan bayangan aneh di wajah kami. Di matanya, aku tidak melihat tatapan seorang menantu kepada ibu mertuanya. Tidak ada rasa hormat yang kaku. Yang kulihat adalah sesuatu yang lain. Sesuatu yang bingung, penasaran, dan hangat. Tatapan seorang pria kepada seorang wanita. Dan aku ngeri karena aku tahu dia pasti melihat pantulan tatapan yang sama di mataku. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Momen itu terasa abadi sebelum akhirnya aku tersadar. Maaf,
Aku menarik tanganku kembali secepat kilat, seolah baru saja menyentuh bara api. Aku buru-buru berdiri, kepalaku hampir terbentur wastafel. Napasku terengah. Ini silnya. Aku menyerahkan kotak merah itu dengan tangan gemetar. Ibu mau buatkan kamu minum. Tanpa menunggu jawabannya, aku praktis melarikan diri dari dapurku sendiri, meninggalkan dia yang masih termangu di bawah wastafel dengan tangannya yang kini menggenggam sil karet. Insiden di bawah wastafel itu menciptakan keretakan yang tak terlihat. Batas yang tadinya mulai memudar, kini kami bangun kembali dengan tergesa-gesa, seperti dua orang yang panik membangun benteng pertahanan. Aku yang memulainya. Aku menghindarinya dengan cara-cara kecil yang menyedihkan. Aku tidak lagi membawakannya camilan sore. Aku beralasan sedang tidak enak badan atau sedang ingin istirahat di kamar. Saat dia di dapur untuk makan, aku akan sengaja menyibukkan diri di halaman belakang. Aku bahkan mulai berbelanja di pasar yang lebih jauh, hanya untuk pulang sedikit lebih larut, mengurangi kemungkinan kami berpapasan di ruang tengah. Setiap kali aku melakukan itu, ada rasa sakit yang aneh di dadaku. Rasa sakit karena menolak kehangatan yang baru saja kutemukan. Tapi rasa sakit itu lebih baik daripada rasa ngeri saat mengingat tatapan matanya di bawah wastafel. Tatapan yang membuatku merasa. Terlihat, Reza di sisi lain merespons dengan keheningan. Dia sepertinya mengerti peraturannya. Dia tidak lagi mencoba memulai obrolan ringan. Dia tidak lagi memasang lampu atau memperbaiki perabotan. Dia hanya fokus pada warung kopinya. Dan saat di dalam rumah, dia lebih banyak menghabiskan waktu di kamarnya sendiri, mungkin untuk memberi aku ruang. Rumah itu kembali terasa sepi, tapi kali ini bukan kesepian yang tenang. Ini adalah kesepian yang tegang, kesepian yang berisi kata-kata yang tidak terucap. Maya tentu saja berada di tengah-tengah badai sunyi ini tanpa pernah menyadarinya. Dia adalah pusat orbit kami yang sibuk, yang tidak pernah diam cukup lama untuk melihat bulan dan bintangnya sudah tidak lagi di jalurnya. Sampai suatu malam di meja makan, ini adalah satu-satunya waktu di mana kami bertiga dipaksa untuk berkumpul memainkan peran keluarga bahagia kami. Maya meletakkan sendoknya dengan antusiasme yang tidak biasa, wajahnya berbinar. "Bu, Mas Reza, guess what?" serunya, senyumnya begitu lebar. Aku dan Reza, yang sedari tadi hanya fokus pada piring kami masing-masing, serentak mengangkat kepala. "Aku dapat proyek besar," lanjutnya, "proyek resor baru di Surabaya. Ini huge deal buat portofolioku, timku yang akan pimpin desain utamanya." "Wah, selamat ya nak," kataku tulus, ibu ikut bangga. "Hebat kamu Mbak," timpal Reza, tersenyum. Senyumnya yang pertama kali kulihat dalam beberapa hari terakhir. Nah, ini intinya. Maya menggigit bibir bawahnya, sedikit menahan kegirangan. Kantor menugaskan aku untuk site visit dan survei awal. Aku harus berangkat, lusa. Aku merasakan nasi yang sedang kukunya, tiba-tiba terasa hambar. "Lusa? Berapa lama, nak?" "Tidak lama, Bu. Katanya cepat. Cuma 3 hari. 3 hari, 2 malam. Aku berangkat Kamis pagi, pulang Sabtu malam. Nggak apa-apa kan?" 3 hari. Jantungku serasa melorot ke perut. Aku melirik Reza sekilas. Dia masih mempertahankan senyum dukungannya untuk Maya, tapi aku bersumpah aku melihat kilatan lain di matanya. Sesuatu yang tidak bisa kubaca. Pikiran pertamaku adalah panik. 3 hari. Di rumah ini hanya berdua. 3 hari ya, gumamku, berusaha terdengar biasa saja. Apa tidak bisa ditunda, nak? Maksud ibu, kamu kan baru?" "Nggak bisa, Bu. Ini mendadak sekali. Kliennya mau cepat, lagian cuma 3 hari," potongnya. Lalu dia menoleh ke Reza. "Mas Reza nggak apa-apa kan aku tinggal? Nanti aku bawakan oleh-oleh sambal yang paling enak."
Reza tertawa kecil. Tentu saja, Mbak. Berangkat saja. Kesempatan bagus jangan dilewatkan. Jangan khawatirkan warung atau rumah. Ada ibu. Ada ibu. Kalimat itu yang diucapkan Reza dengan begitu wajar, terdengar seperti sebuah vonis di telingaku. Aku berusaha mencari alasan lain. Kenapa Reza tidak ikut saja? Sekalian bulan madu singkat, warung kopi kan bisa titip temanmu sebentar. Reza menggeleng. Nggak bisa, Bu. Justru lagi banyak pesanan biji kopi. Lagi pula ini kan perjalanan kerja. Saya cuma akan merepotkan Mbak Maya. Tuh kan, seru Maya. Sudah, fix ya. Kalian berdua jangan kangen. Sisa makan malam itu, aku tidak lagi mendengar apa-apa. Suara Maya yang berceloteh tentang rencananya di Surabaya terdengar seperti dengungan dari kejauhan. Pikiranku sibuk berlarian. 3 hari, 72 jam. Bagaimana aku akan melewatinya? Setelah berhari-hari kami sengaja saling menjauh, takdir seolah sengaja mendorong kami untuk kembali berdekatan. Ada rasa takut yang besar. Namun, di balik rasa takut itu, ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang kecil, gelap, dan berdebar. Sesuatu yang tidak berani kuakui keberadaannya. Semacam antisipasi, dan aku membenci diriku sendiri karena merasakannya. Aku merasa seperti ibu terburuk di dunia. Malam sebelum keberangkatan, aku membantu Maya memasukkan pakaian ke dalam koper kecilnya. Dia sibuk memilih sepatu mana yang akan dibawa. "Bu," katanya tiba-tiba di tengah kesibukannya. "Ya, Nak? Nanti tolong titip Mas Reza ya." Aku membeku. Tanganku yang sedang melipat blus kerjanya berhenti di udara. "Maksudmu?" Maya tertawa kecil tidak menyadari efek kata-katanya. Dia itu kan kalau sudah di warung suka lupa waktu, lupa makan, lupa istirahat. Nanti kalau aku nggak ada yang ngomelin. Kasian dia sendirian di rumah sebesar ini kalau malam. Ibu temani ngobrol ya, biar dia nggak kesepian. Permintaan yang begitu polos, begitu tulus. Dan bagiku, itu terasa seperti beban terberat di dunia. "Tentu, Nak," jawabku. Suaraku nyaris berbisik. "Tentu saja." Keesokan paginya, kami bertiga pergi ke stasiun. Pagi itu terasa aneh. Matahari bersinar cerah, seolah tidak peduli pada ketegangan yang kubawa. Sepanjang perjalanan di mobil, Maya tidak berhenti bicara, merencanakan apa yang akan dia lakukan setibanya di sana. Aku dan Reza hanya menjawab seperlunya. "Iya, Nak. Tentu, Mbak." Di depan pintu keberangkatan, Maya memeluk Reza terlebih dahulu. Pelukan yang wajar antara suami dan istri. "Baik-baik ya, Mas. Jangan lupa makan." Lalu, dia berbalik dan memelukku. Erat sekali. "Ibu juga baik-baik di rumah ya," bisiknya di telingaku. "Jangan kesepian." 3 hari lagi, aku pulang. Aku membalas pelukannya, menahan napas. Aku merasa seperti seorang penipu ulung. "Hati-hati di jalan, Nak. Kabari ibu kalau sudah sampai." Maya tersenyum, melambaikan tangan, lalu sosoknya yang ramping dan penuh energi itu menghilang di balik pintu kaca. Hening. Kereta sudah berangkat. Yang tersisa di peron penjemputan hanyalah aku dan Reza, berdiri berdampingan. Perjalanan pulang di mobil adalah penyiksaan sunyi terpanjang dalam hidupku. Tidak ada lagi celoteh Maya yang mengisi kekosongan. Yang ada hanya suara sama radio yang tidak kami dengarkan dan suara napas kami sendiri. Mobil ini yang biasanya terasa lapang, tiba-tiba terasa begitu sempit. Aku bisa merasakan kehadirannya di sampingku, aku bisa mencium aroma samar kopinya. Aku memalingkan wajahku ke jendela, pura-pura menatap lalu lintas yang padat. Tapi pikiranku berlari. Apa yang harus aku katakan? Haruskah aku menyalakan radio lebih keras? Kenapa dia diam saja? Apa yang dia pikirkan? Kami tiba di rumah. Reza memarkirkan mobil di garasi, tepat di samping warung kopinya yang masih tutup. Dia mematikan mesin. Keheningan total kini menyelimuti kami.
Reza berdaham. Saya buka warung dulu, Bu." "Iya," jawabku singkat. Dia turun dari mobil, mengambil kunci-kuncinya. Aku juga ikut turun. Dia berjalan ke pintu depan untuk membukanya. Aku mengikutinya dari belakang. Dia membuka kunci, mendorong pintu, lalu menahannya agar tetap terbuka. Dia menyingkir sedikit untuk memberiku jalan. "Silahkan, Bu," katanya. Aku berjalan melewatinya, sangat berhati-hati agar lengan kami tidak bersentuhan sedikit pun di ambang pintu yang sempit itu. Aku melangkah masuk ke dalam rumah yang sepi, dan aku mendengarnya menutup pintu di belakangku. Klik. Suara kunci itu terdengar seperti sebuah penanda. Hari pertama dari 3 hari kami. Hitungan mundur telah dimulai. Rumah ini, tanpa Maya, berubah menjadi sebuah ruang hampa yang bergaung. Siang hari setelah kami kembali dari stasiun terasa begitu panjang. Reza segera menyibukkan diri di warung kopinya. Aku bisa mendengar dari dalam rumah suara-suara yang biasanya menenangkan, desis mesin espresso, gemerincing cangkir, kini terdengar seperti barikade yang sengaja ia bangun di antara kami. Aku pun melakukan hal yang sama. Aku menyibukkan diri di bagian rumah yang paling jauh dari garasi. Aku membersihkan gudang belakang, menata ulang pot-pot di teras samping, mencuci gorden yang sebenarnya belum terlalu kotor. Aku melakukan apa saja agar tidak perlu berjalan ke dapur depan, agar tidak perlu melirik ke arah warungnya. Makan siang, aku hanya membuat roti lapis sederhana dan memakannya di kamar. Sebuah kebiasaan yang tidak pernah kulakukan. Aku tidak mau mengambil risiko harus menawarkan makan siang padanya. Aku tidak mau memulai interaksi apapun. Sepertinya dia pun begitu. Aku yakin dia hanya makan mie instan atau roti sisa di warungnya. Kami berdua, 2 orang dewasa, bersikap seperti remaja canggung yang baru saja bertengkar. Menghindar, membangun dinding setinggi mungkin. Matahari akhirnya terbenam, dan kecanggungan ini tidak bisa lagi bersembunyi di balik kesibukan. Malam memaksa kami untuk berhadapan. Aku mendengar suara pintu rolling door garasi ditutup, suara langkah kakinya di teras, suara kunci diputar di pintu depan lalu ditutup. Dia ada di dalam rumah. Aku ada di dapur, sudah memutuskan untuk memasak. Aku tidak mungkin membiarkan menantuku tidak makan malam. Itu melanggar semua naluri keibuanku, seberapapun canggungnya perasaanku. Aku memasak dalam diam, semur ayam, tempe goreng, menu aman. Dia masuk ke dapur, sudah berganti pakaian. "Malam, Bu," sapanya pelan. "Malam," jawabku tanpa menoleh. "Mandi dulu, setelah itu kita makan." Suaraku terdengar datar dan fungsional. Makan malam itu adalah sebuah penyiksaan. Meja makan yang biasanya diisi celoteh Maya, kini terasa seperti arena yang terlalu luas. Kami duduk berhadapan. Hanya ada suara denting sendok dan garpu yang beradu dengan piring. Suara itu terdengar memekakan. Aku berusaha memulai percakapan yang aman. "Tadi warung ramai?" "Lumayan, Bu," jawabnya singkat. Mata masih tertuju pada piringnya. Hening lagi. "Maya, sudah mengabari?" Tanyaku lagi, hanya untuk memecah sunyi. "Sudah, Bu. Tadi dia kirim WhatsApp, katanya sudah sampai hotel dengan selamat." Syukurlah. Percakapan itu mati, benar-benar mati. Sisa makan malam kami habiskan dalam keheningan total. Aku bisa merasakan dia makan dengan cepat, seolah ingin segera mengakhiri ini. Aku pun begitu. Setelah selesai, aku bangkit untuk membereskan piring. "Biar saya saja, Bu," cegah Reza, bangkit juga. "Tidak usah, kamu duduk saja di depan, nanti ibu buatkan teh," kataku. Aku butuh alasan untuk tetap di dapur, dia butuh alasan untuk pergi dari situ. Dia mengangguk dan menghilang ke ruang tengah. Beberapa menit kemudian, aku menyusulnya dengan 2 cangkir teh hangat. Dia sedang duduk di sofa, tapi di bagian paling ujung.
jauh dariku. Dia menyalakan televisi, mencari-cari saluran. Acara kuis yang berisik memenuhi ruangan. Itu adalah perisai yang sempurna. Aku duduk di sofa yang sama, tapi di ujung yang berlawanan. Jarak kami terbentang 3 bantal sofa. Acaranya tidak seru ya, Bu? Gumam Reza, lebih pada dirinya sendiri. Iya, jawabku pelan, hanya untuk meramaikan suasana. Hening lagi, kali ini lebih pekat, karena kami berdua sadar kami sedang berusaha menghindar. Tiba-tiba, Reza mematikan televisi. Suara kuis yang berisik itu lenyap, hening total. Bu, katanya, memecah keheningan. Suaranya terdengar pelan, tapi sangat jelas. Aku menoleh. Dia tidak sedang menatapku, tapi menatap cangkir teh di tangannya. Sepi sekali ya, lanjutnya, kalau Mbak Maya tidak ada. Kalimat itu, yang diucapkan dengan nada penuh arti, membuat pertahananku goyah. Aku menghela nafas yang sedari tadi kutahan. Iya, rumah ini terasa terlalu besar. Dia terdiam sejenak, lalu menatapku. Saya sebenarnya tidak biasa di rumah sepi, Bu. Dulu di kampung, rumah saya kecil sekali. Tapi isinya 10 orang. Kakak, adik, sepupu. Tidur saja berdesakan, ribut terus dari pagi sampai malam. Dia tersenyum tipis, senyum nostalgia. Tapi hangat, Bu. Aku tertegun. Aku mematikan lampu meja di sampingku, menyisakan satu lampu sudut yang temaram. Suasananya entah kenapa jadi lebih intim. Oh ya? Kataku, memberinya isyarat untuk melanjutkan. Dan dia melanjutkan. Malam itu, Reza bercerita. Dia bercerita tentang bapaknya yang keras, yang ingin dia menjadi petani. Dia bercerita tentang ibunya yang selalu membuatkan sop buntut setiap kali dia pulang. Dia bercerita tentang perjuangannya kuliah sambil bekerja serabutan hanya untuk membuktikan bahwa dia bisa. Lalu suaranya melembut. Kadang saya merasa tidak sepadan, Bu, untuk Mbak Maya. Jantungku berdesir. Ini pengakuan yang dalam. Dia arsitek hebat, pintar, berkelas, teman-temannya orang sukses semua. Lanjutnya, menatap kosong ke cangkir tehnya. Lalu, saya ini siapa? Cuma tukang kopi yang buka warung di garasi mertua. Aku bisa mendengar rasa sakit dan ketidakamanan dalam suaranya, sesuatu yang bahkan tidak pernah kudengar dari Maya. Aku memajukan dudukku sedikit. Reza, kataku lembut, kamu salah. Dia menatapku. Kamu pikir membangun mimpi itu tidak hebat. Kamu pikir jadi arsitek itu lebih mulia daripada jadi peracik kopi yang jujur. Ibu melihatmu setiap hari. Kamu bekerja lebih keras dari siapapun. Kamu punya keberanian. Aku menarik napas. Sejujurnya, ibu iri sama kamu. Giliran dia yang tertegun. Iri sama saya, Bu. Iya, bisikku. Kamu punya gairah, punya mimpi yang kamu kejar setiap pagi. Sejak almarhum ayahmu meninggal, rasanya mimpi ibu ikut terkubur. Ibu cuma ada, mengisi hari, membersihkan rumah, menyiram tanaman. Ibu rindu. Rindu punya alasan kuat untuk bangun pagi, selain karena matahari sudah terbit. Pengakuan sunyi itu keluar begitu saja dari mulutku. Kesepianku, yang selama ini kusimpan rapat, kini terekspos di bawah lampu yang temaram. Kami saling menatap. Dia dengan rasa tidak amannya, aku dengan rasa kesepianku. Dua orang yang sama-sama merasa kurang di rumah yang sama. Reza tampak sangat tersentuh, matanya berkaca-kaca. Bu, katanya, suaranya serak. Terima kasih sudah mendengarkan. Dia berhenti sejenak. Saya tidak pernah cerita ini ke siapa semana, Bu. Bahkan ke Mbak Maya. Kenapa? Tanyaku pelan. Saya tidak mau dia melihat saya lemah. Malam itu, aku merasa melihat Reza untuk pertama kalinya. Bukan sebagai menantu, bukan sebagai suami Maya,
Tapi sebagai seorang laki-laki muda yang memikul beban berat di pundaknya, aku ingin mengatakan sesuatu untuk menenangkannya. Aku meletakkan tanganku di atas bantal sofa di antara kami, sebagai isyarat dukungan. Tiba-tiba, Reza melakukan sesuatu yang tak terduga. Dalam sebuah gerakan impulsif yang syarat akan rasa terima kasih, dia mengulurkan tangannya dan meletakkannya di atas punggung tanganku yang berada di bantal. Bukan menggenggam, hanya menutupi. Tangan kanannya yang hangat dan sedikit kasar karena bekerja, menutupi punggung tanganku sepenuhnya. Dak, dunia berhenti berputar. Sentuhan itu hangat, nyata. Ibu, bisiknya, suaranya bergetar. Ibu satu-satunya orang yang mengerti saya di rumah ini. Listrik statis menjalar dari tanganku ke seluruh tubuhku. Aku tidak bisa bernafas. Aku hanya bisa menatap tangannya yang kokoh di atas tanganku. 1 detik, 2 detik. Dia pasti menyadari apa yang baru saja dilakukannya. Dia pasti merasakan aku yang menahan nafas. Secepat dia meletakkannya, secepat itu pula dia menarik tangannya kembali, seolah baru saja menyentuh api. "Maaf," serunya, wajahnya langsung pucat. "Maaf, Bu, saya tidak bermaksud, saya kelepasan." Atmosfer yang tadinya intim dan rapuh kini pecah berkeping-keping. Kecanggungan yang tadi kami rasakan di meja makan kini kembali 1000 kali lebih pekat. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Aku menarik tanganku dan mendekapnya ke dadaku. Saya rasa saya mau tidur." Suara Reza yang bergetar memecah keheningan. Sudah malam. Dia bangkit begitu saja, nyaris menjatuhkan cangkir tehnya. "Selamat malam, Bu." Tanpa menunggu jawabanku, dia bergegas masuk ke kamarnya, kamar tamu yang digunakannya selama Maya pergi, dan menutup pintu. Aku masih mematung di sofa, sendirian di ruang tengah yang temaram. Jantungku berdebar begitu kencang. Aku perlahan mengangkat tanganku, menatap punggung tanganku yang baru saja disentuhnya. Aku masih bisa merasakan kehangatannya. Aku tidak bisa tidur malam itu. Aku duduk di tepi tempat tidurku, menatap kegelapan. Aku tidak takut pada gelap. Aku takut pada diriku sendiri. Aku takut karena, untuk sesaat, aku tidak ingin. Dia menarik tangannya. Malam kedua tanpa Maya terasa 100 kali lebih berat dibanding malam pertama. Pagi harinya, kami kembali ke mode penghindaran total. Namun kali ini, penghindaran itu terasa berbeda. Itu bukan lagi didasari oleh kecanggungan murni, tapi oleh rasa bersalah dan kesadaran yang menakutkan akan apa yang terjadi di ruang tengah semalam. Sentuhan tangan itu, meski hanya beberapa detik, telah membakar jejak di antara kami. Aku tidak keluar kamar untuk sarapan. Aku beralasan pusing, sebuah kebohongan yang membuatku semakin membenci diriku sendiri. Aku mendengar Reza membuat kopi di dapur, tapi dia tidak memanggilku. Dia mengerti, atau mungkin dia juga sama takutnya. Sepanjang hari, aku mencoba menyibukkan diri. Aku mencabuti rumput liar di halaman belakang dengan brutal, seolah-olah rumput itu adalah pikiran-pikiran kotor di kepalaku. Aku membersihkan setiap sudut rumah, menggosok lantai sampai mengilap, mencari kelelahan fisik agar bisa mengalahkan gejolak di batinku. Reza, di sisi lain, mengubur dirinya di warung kopi. Dia tidak masuk ke rumah sama sekali, bahkan untuk makan siang. Sekitar pukul 3 sore, aku tidak tahan lagi. Rasa ibaku sebagai ibu mertua mengalahkan rasa takutku sebagai wanita. Aku membuatkan segelas es limun dan membawanya ke depan. Dia sedang duduk sendirian di salah satu meja, memandangi jalanan yang sepi. Dia tampak lelah. "Res," panggilku pelan. Dia tersentak kaget, seolah tertangkap basah sedang melamun. "Ah, Ibu, maaf, saya tidak dengar." "Ini," kataku, meletakkan gelas di mejanya. "Cuaca panas sekali. Kamu belum istirahat dari pagi." "Terima kasih, Bu," katanya pelan, tidak menatap matanya.
Aku seharusnya langsung pergi, kembali ke bentengku di dalam rumah. Tapi aku tidak bisa. Aku berdiri di sana dengan canggung. Tadi malam, aku memulai, suaraku bergetar, soal obrolan kita. Bu, potongnya cepat, dia akhirnya menatapku, matanya penuh permohonan. Jangan Bu, tolong, lupakan saja, anggap saya sedang mengigau. Rasa sakit yang tajam menusuk hatiku. Dia menyesal, tentu saja dia menyesal. Apa yang kuharapkan? Ya, jawabku kaku. Kamu benar, lupakan saja. Aku berbalik dan berjalan masuk. Es limun di meja itu terasa seperti dinding es di antara kami. Malam harinya, langit seolah berkonspirasi dengan kegelisahan di rumah ini. Awan hitam yang sama pekatnya dengan rahasia kami mulai berguling-gulung sejak sore. Dan tepat setelah maghrib, hujan turun lagi. Tapi kali ini berbeda. Ini bukan gerimis yang syahdu. Ini bukan badai yang mengamuk. Ini adalah hujan lebat yang konstan, diiringi angin yang menderu-deru, dan yang paling kutakuti, gemuruh petir yang tak putus-putus. Suaranya seperti retakan-retakan di langit. Aku sudah bersiap. Aku duduk di ruang tengah, bukan untuk menonton televisi, tapi untuk menghadapi ketakutanku. Aku sudah menyalakan semua lampu, membawa selimut tebal, dan meletakkan senter darurat di pangkuanku. Aku bertekad untuk melewatinya sendirian. Aku mendengar Reza menutup warungnya. Suara pintu rolling door yang ditarik terdengar seperti desahan pasrah. Dia masuk ke dalam rumah, basah kuyup oleh sisa-sisa air hujan. Dia melihatku di sofa. Aku yakin wajahku sepucat kapas. Hujannya deras sekali, Bu, katanya pelan. Aku hanya mengangguk, mencengkeram senter di tanganku. Dia tidak langsung pergi untuk mandi atau masuk ke kamarnya. Dia berdiri di sana, menatapku, lalu menatap jendela yang bergetar. Lalu, tanpa banyak bicara, dia berjalan ke sofa di seberangku dan duduk. Dia tidak menyalakan televisi, dia hanya duduk di sana, menemaniku dalam diam. Jarak kami begitu dekat, namun terasa begitu jauh. Kami duduk dalam keheningan yang tegang itu selama hampir 1 jam. Hanya suara hujan dan detak jam dinding yang mengisi ruangan. Tiba-tiba, sebuah kilat yang menyilaukan menerangi ruangan. Sepersekian detik kemudian, blar! Suara petir terkeras malam itu menyambar tepat di atas rumah kami. Rasanya seperti atap rumah akan runtuh. Aku memekik tertahan. Tubuhku gemetar hebat. Senter di tanganku jatuh ke lantai. Bu, ibu tidak apa-apa. Reza langsung berdiri. Aku tidak bisa menjawab. Aku hanya menggeleng, memeluk tubuhku sendiri. Ketakutan itu kembali. Fobia itu, monster itu menertawakanku. Reza menghela napas. Lalu, dia melakukan sesuatu yang tidak kuduga. Dia tidak panik. Dia tidak canggung. Dia berjalan ke arahku, mengambil senter yang jatuh, dan meletakkannya di meja. Lalu, dia duduk di sampingku, tepat di sampingku di sofa. Jarak kami hanya sejengkal. Aku bisa merasakan hangat tubuhnya. Apa ibu tidak takut? Tanyanya, suaranya tenang, melirik ke arahku. Aku tertawa kecil meski terdengar seperti isakan. Sejak dulu, ibu memang takut gelap dan suara petir. Aku menelan ludah, menahan air mata. Kalau ada almarhum dulu, rasanya aman, rasanya ada yang menjaga. Tapi, kalimatku terhenti. Aku tidak sanggup melanjutkannya. Rasa sepi dan takut itu bercampur aduk. Reza menatapku lama. Tatapannya begitu dalam, begitu lembut. Lalu, dengan suara yang lebih pelan dari desah hujan, ia berkata, "Kalau ibu takut, saya temani." Entah bagaimana, malam itu aku tidak bisa menolak kedekatannya. Aku tidak punya tenaga untuk membangun dinding lagi. Kami duduk berdua dalam diam. Petir masih sesekali menyambar di kejauhan. Aku bisa merasakan lengannya yang kokoh menyentuh lenganku yang terbalut selimut. Dan bukannya menjauh,
Aku malah membiarkan sentuhan itu. Rasanya hangat, nyaman, dan begitu menenangkan. Saat gemuruh petir berikutnya terdengar, tubuhku tersentak lagi secara refleks. Dan tanpa bisa kukendalikan, tanpa berpikir, aku melakukan gerakan paling alami di dunia. Aku menyandarkan kepalaku di pundaknya. Dia terdiam, kaku. Aku bisa merasakan tubuhnya menegang sesaat. Aku memejamkan mata, menunggu dia akan bergeser menjauh, menunggu penolakan. Tapi dia tidak bergeser. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, aku merasakan otot-otot di bahunya. Rileks. Dia menerima beban kepalaku. Dia membiarkanku bersandar. Kami tidak berbicara sepatah kata pun malam itu, hanya duduk bersebelahan, saling diam. Aku membiarkan diriku tenggelam dalam ketenangan yang aneh ini. Kehangatan dari tubuhnya, aroma kopinya yang samar, dan irama napasnya yang teratur. Di luar, badai masih menderu. Tapi di dalam ruang tengah ini, di pundaknya, aku merasa aman. Hatiku berteriak kencang, "Ini salah, Elara, ini sangat salah." Batas yang tak seharusnya kulanggar, kini benar-benar telah terlewati. Tapi di sisi lain, hati kecilku berbisik. Aku tidak pernah merasa begitu tenang sejak Aryo pergi. Aku tidak tahu berapa lama kami duduk seperti itu. 1 jam, 2 jam. Malam itu, aku tidur. Tidur paling nyenyak dalam 10 tahun terakhir. Bukan di kamarku yang sepi, melainkan tertidur di sofa dengan kepala masih bersandar di bahu Reza. Dan ketika aku terbangun keesokan paginya, disinari cahaya matahari yang menembus jendela, aku masih di sana. Hal pertama yang kurasakan adalah kehangatan di pipiku. Hal kedua yang kusadari adalah lenganku yang mati rasa. Dan hal ketiga adalah rasa bersalah yang langsung menghantamku seperti gelombang air bah. Namun, bersamaan dengan rasa bersalah itu, ada rasa hangat yang sulit, sangat sulit untuk aku tolak. Cahaya matahari pagi yang menyorot tajam dari celah gorden adalah hal pertama yang membangunkanku. Hal kedua adalah rasa kaku di leherku. Dan hal ketiga yang menghantamku seperti bongkahan es adalah kesadaran di mana aku berada. Aku tertidur di bahunya, di bahu Reza. Aku mengangkat kepalaku perlahan. Gerakan kecil itu terasa seperti membangunkan seluruh otot yang kaku. Kepalaku terbentur pelan ke sandaran sofa. Aku masih terbalut selimut. Reza tertidur dalam posisi duduk, kepalanya terkulai ke belakang dengan posisi yang tampak sangat tidak nyaman. Wajahnya damai dalam tidur, tenang, terlihat begitu muda. Dalam cahaya pagi, tanpa beban dan kecanggungan, dia hanyalah seorang pria yang kelelahan. Lalu, seolah bisa merasakan pergerakanku, dia terbangun. Bukan bangun yang perlahan, dia terbangun dengan kaget. Matanya terbuka lebar, bingung sesaat, lalu saat melihatku menatapnya dari jarak yang begitu dekat, matanya membelalak ngeri. Astaga! Reza melompat berdiri dari sofa. Gerakannya begitu tiba-tiba dan panik hingga dia nyaris tersandung meja kopi. Aku pun refleks beringsut mundur, merapatkan selimut ke dadaku. Jantungku berdebar begitu kencang. Pagi yang tenang itu pecah berkeping-keping. "Bu," suaranya serak. "Bu, kami." Dia tidak bisa melanjutkan. Dia hanya berdiri di tengah ruangan, memunggungiku dan memegangi kepalanya dengan kedua tangan. Dia tampak seperti orang yang baru saja melakukan kejahatan paling mengerikan. Dan mungkin kami memang baru saja melakukannya. Aku pun bangkit berdiri, tanganku gemetar, selimut itu melorot jatuh ke lantai. Aku buatkan kopi," kataku. Suaraku bergetar.
Itu satu-satunya kalimat normal yang bisa kupikirkan. Sebuah upaya menyedihkan untuk kembali ke rutinitas, seolah-olah secangkir kopi bisa menghapus apa yang baru saja terjadi. "Tidak usah, Bu," suaranya terdengar tajam, penuh kepanikan. Aku terdiam. Pagi itu, aku melihatnya dengan jelas. Wajahnya pucat pasi, matanya memerah, entah karena kurang tidur atau karena menahan tangis. Dia terlihat hancur. "Res," aku memulai pelan. "Jangan, Bu," potongnya. Dia berbalik menatapku. Matanya penuh dengan rasa bersalah yang tak terukur. "Tolong, jangan dibahas." Dia ingin berlari, sama sepertiku. Kami berdua ingin memutar waktu kembali ke 3 hari yang lalu sebelum Maya pergi. Tapi aku tahu kami tidak bisa. "Kita tidak bisa pura-pura, Res," kataku lirih. Dia menyuga rambutnya dengan frustrasi. Dia berjalan mondar-mandir di ruang tengah. Saya tahu, Bu, justru karena itu." Dia berhenti, menatapku dengan tatapan putus asa. "Bu," katanya lagi, kali ini suaranya begitu pelan hingga nyaris berbisik. "Apa yang kita lakukan ini salah ya?" Pertanyaan yang sama persis seperti yang ada di outline, kini terucap di dunia nyata. Pertanyaan itu, yang diucapkannya dengan begitu rapuh, menusukku tepat di jantung. Air mataku yang sedari tadi kutahan akhirnya menggenang. Aku menunduk, tidak sanggup menatapnya. "Iya, Res," jawabku parau. "Ini salah. Ini sangat salah." Aku memberanikan diri menatapnya, membiarkan dia melihat air mataku. "Aku ini ibumu, Res. Ibu dari istrimu. Kamu tidak boleh lupa itu." "Saya tahu." Suaranya meninggi, syarat akan frustrasi. "Ibu pikir saya tidak tahu. Ibu pikir saya menikmati perasaan ini." Dia meninju pelan sandaran sofa. "Saya benci diri saya sendiri, Bu." Lalu suaranya kembali melembut, nyaris pecah. "Tapi, tadi malam saat ibu bersandar, dan malam sebelumnya saat kita bicara, untuk pertama kalinya sejak saya menikah, saya merasa..." Dia menelan ludah, seolah ragu untuk mengatakannya. "Saya merasa didengarkan." Pengakuan itu menggantung di udara. Saya tidak tahu kenapa, lanjutnya, kini lebih seperti bicara pada dirinya sendiri. "Setiap dekat dengan ibu, saya merasa tenang. Saya merasa bisa jadi diri saya sendiri. Saya bisa bicara tentang biji kopi, tentang masa kecil saya, tentang rasa takut saya." Dia menatapku lagi, matanya yang berkaca-kaca menelanjangiku. "Saya merasa ibu satu-satunya orang di rumah ini yang mengerti saya." Pukulan telak itu, kalimat itu menghantamku lebih keras daripada petir semalam. Bukan pengakuan cintanya yang menghancurkanku, tapi pengakuan itu. Ibu satu-satunya orang yang mengerti saya, bukan Maya, bukan putriku, bukan istrinya. Dalam sekejap, rasa bersalahku sebagai seorang wanita berubah menjadi rasa ngeri yang jauh lebih besar. Ini bukan lagi hanya tentang aku dan dia. Ini tentang fakta bahwa aku, ibunya, telah mengambil peran yang seharusnya diisi oleh putriku sendiri. Aku telah gagal sebagai ibu mertua dengan membiarkan ini terjadi. Dan putriku telah gagal sebagai istri karena tidak bisa membuat suaminya merasa dimengerti. Dan aku, di sini, secara tidak sadar menikmati kegagalan itu. Ya Tuhan, apa yang telah kulakukan? Aku baru saja akan membuka mulut, mengatakan sesuatu, apa saja, untuk menghentikan semua ini ketika sebuah suara memecah keheningan yang menyakitkan itu. Dering ponsel. Ponselku yang tergeletak di meja kopi. Kami berdua tersentak kaget. Nama di layar itu bersinar terang. Maya. Duniaku serasa berhenti berputar. Tanganku gemetar hebat saat meraih ponsel itu. Reza mematung, wajahnya semakin pucat. Aku menggeser tombol hijau. "Halo, Nak." Suaraku nyaris tak terdengar.
"Halo, Bu." Suara Maya yang ceria, nyaring, dan penuh energi menyerbu masuk ke dalam ruang tengah kami yang penuh dosa. Suara itu begitu kontras dengan suasana di sini hingga rasanya seperti tamparan keras. "Kaget ya aku telepon pagi-pagi. Aduh Bu, aku seneng banget. Cuma mau bilang presentasinya sukses besar. Kliennya suka banget sama desain kita." Aku memejamkan mata. Rasa mual naik ke tenggorokanku. "Oh, syukurlah nak, syukurlah." Reza dari seberang ruangan bisa mendengar suara ceria istrinya. Dia menunduk dalam-dalam, bahunya terkulai. "Maya seneng banget, Bu. Oke, Bu, aku nggak bisa lama-lama. Mau siap-siap check out." Lanjutnya, "Tunggu," kataku. "Kamu bilang check out?" "Iya," serunya riang. "By the way, aku pulang besok, penerbangan pagi." "Tapi karena proyeknya sukses, aku dapat bonus libur. Jadi, aku pulang hari ini, Bu." Jantungku serasa berhenti berdetak. "Hah? Hari ini?" "Iya, aku ganti tiket. Penerbangan jam 9 pagi ini. Perkiraan sampai rumah mungkin nanti sore. Yes, kangen banget sama rumah. Kangen ibu, kangen Mas Reza." Aku tidak bisa bernafas. "Oke Bu, udah dulu ya. Teleponku udah mau boarding. Sampai ketemu nanti sore ya. Love you. Titip salam buat Mas Reza." Klik. Panggilan itu terputus. Aku menurunkan ponsel dari telingaku dengan gerakan lambat. Ruangan itu kembali sunyi. Aku menatap Reza. Dia menatapku. Kepanikan di matanya kini bercampur dengan kelelahan. Tidak, sesuatu yang lain. Sesuatu yang pasrah. Aku menelan ludah. Suaraku dingin dan bergetar. "Maya pulang." "Kapan, Bu?" tanyanya pelan. "Hari ini," jawabku. "Nanti sore." Gelembung waktu kami yang terlarang baru saja pecah. Waktu bermain sudah habis. Dan aku tahu, aku punya waktu kurang dari 8 jam untuk mengubur semua yang telah terjadi sebelum putriku pulang ke rumahnya yang sudah hancur. Ponsel itu masih ada di tanganku. Layarnya sudah gelap, tapi kata-kata Maya masih menggema di ruangan yang sunyi. Sampai ketemu nanti sore, 8 jam, mungkin kurang. Aku dan Reza saling memandang. Kepanikan yang baru saja kami rasakan kini berubah menjadi teror yang dingin dan nyata. Tidak ada lagi waktu untuk menganalisis perasaan, tidak ada lagi ruang untuk rasa bersalah. Yang ada hanyalah mode darurat, selamatkan situasi. "Kamu," suaraku bergetar, "kamu mandi dulu." "Ibu juga," jawabnya singkat. Kami bergerak dalam kesunyian yang panik, seperti dua konspirator yang sedang membersihkan tempat kejadian perkara. Reza tidak lari ke kamarnya. Dia mulai bergerak di ruang tengah. Dia mengambil cangkir teh kami yang sudah dingin dari semalam, membawanya ke dapur. Aku meraih selimut yang teronggok di lantai, selimut yang sama yang telah melindungiku, dan melipatnya dengan gerakan kaku dan cepat. Aku harus mengembalikannya ke lemari, tapi aku tidak sanggup. Aku hanya melemparkannya ke atas keranjang cucian. Aku ingin benda itu dicuci, dihilangkan jejaknya. Kami berpapasan di lorong sempit menuju kamar mandi. Dia baru saja keluar dari kamar tamu, membawa handuk. Kami membeku sesaat, tidak ada yang mau melangkah lebih dulu. "Kamu duluan," kataku memalingkan wajah. "Tidak, Bu, ibu saja," katanya. "Mandi saja, Res," suaraku meninggi, sedikit histeris. "Cepat!" Dia tersentak oleh nada suaraku dan segera masuk ke kamar mandi utama. Aku lari ke kamar mandi kecil di dekat dapur. Aku berdiri di bawah pancuran air. Air panas itu menghantam kulitku, tapi aku merasa sedingin es. Aku menggosok tubuhku dengan sabun, lagi dan lagi, seolah-olah aku bisa menggosok bersih kehangatan bahunya dari ingatanku. Aku ingin mencuci bersih aroma kopinya yang samar, yang entah kenapa terasa menempel di kulitku. Tapi aku tidak bisa.
Saat aku keluar, Reza sudah ada di dapur membuat kopi. Bukan kopi spesial racikannya, tapi kopi instan. Dia menawariku secangkir. Kami meminumnya dalam diam, berdiri, seperti dua orang asing yang kebetulan bertemu di dapur. Sisa pagi itu kami habiskan dengan aktivitas. Dia sibuk di warungnya, membersihkan mesin espresso dengan lebih bersemangat dari biasanya. Aku membersihkan seluruh rumah. Kami menciptakan kesibukan agar tidak perlu berpikir. Pukul 4 sore, suara taksi berhenti di depan rumah. Jantungku serasa berhenti berdetak. Reza, yang sedang pura-pura menyapu teras warungnya, langsung mematung. Pintu taksi terbuka. "Aku pulang!" Maya meledak masuk ke halaman, menyeret koper kecilnya dengan senyum selebar matahari. Dia adalah energi murni, dia adalah kehidupan, dia adalah cahaya terang yang menyorot tajam ke sudut-sudut gelap tempat rahasia kami bersembunyi. Dia berlari ke arahku dulu yang sudah menunggu di ambang pintu dan memelukku erat. "Ibu, kangen banget." "Ibu juga kangen, Nak," kataku, membalas pelukannya. Aku memejamkan mata, menghirup aroma parfumnya. "Anakku, putriku." Rasa bersalah itu menghantamku begitu keras hingga lututku lemas. Lalu dia melepaskan pelukanku dan berbalik ke Reza yang masih berdiri kaku di dekat warungnya. "Mas Reza, nggak kangen sama aku ya? Kok diam aja di situ?" serunya sambil berlari kecil dan menghambur ke pelukan suaminya. Reza memeluknya, tapi pelukannya kaku. Terlambat sepersekian detik, aku bisa melihatnya. "Selamat datang kembali, Mbak," katanya pelan. Maya melepaskan pelukannya, cemberut. "Kok Mbak? Kok kaku banget? Kalian berdua ini kenapa sih?" Dia memandangku, lalu ke Reza. "Loh, kalian kayak nyambut tamu tahu? Aneh banget." "Ah, kamu ini," aku tertawa, tawa yang terdengar kering dan palsu di telingaku sendiri. "Kami kan kaget kamu pulang hari ini. Senang sekali, iya kan, Rez?" "Iya," sahut Reza cepat, senyumnya dipaksakan. "Tentu saja, senang sekali." Maya memicingkan matanya sesaat, tapi kegembiraannya karena suksesnya proyek mengalahkan kecurigaannya. "Ya udah, aku capek banget di kereta, tapi aku bawa oleh-oleh." Dia masuk ke dalam rumah, menyeret energinya yang riuh, dan seketika rumah itu kembali normal. Tapi itu bukan normal, itu adalah sebuah pementasan sandiwara. Hari-hari berikutnya adalah neraka sunyi. Aku dan Reza memainkan peran kami dengan sempurna. Terlalu sempurna. Aku kembali menjadi ibu mertua yang suportif, dia kembali menjadi menantu yang sopan. Kami membangun kembali dinding di antara kami, tapi kali ini dindingnya terbuat dari baja yang dingin. Kami tidak lagi melakukan kontak mata lebih dari 2 detik. Jika kami tidak sengaja berpapasan di lorong, kami akan saling memberi jalan dengan kesopanan yang berlebihan. Tidak ada lagi obrolan sore di teras, tidak ada lagi kopi spesial, tidak ada lagi sop buntut. Maya, setelah energinya pulih, mulai menyadari ada yang salah. "Kalian berdua ini marahan ya?" tanyanya suatu malam di meja makan. Aku dan Reza, yang sedang menunduk menatap piring kami, serentak mengangkat kepala. "Enggak," jawab kami hampir bersamaan. "Terlalu cepat." Maya meletakkan sendoknya. "Jangan bohong, kalian aneh banget beberapa hari ini. Dulu, Ibu sama Mas Reza akrab banget, ngobrolin kopi, ngobrolin resep. Sekarang, kalian kayak orang gak kenal. Rumah ini jadi sunyi lagi. Ada masalah, Bu, Mas?" Aku menelan ludah. "Nggak ada apa-apa, Nak. Mungkin Ibu cuma lagi capek, banyak pikiran." "Mas Reza juga capek?" kejar Maya. Reza mengangguk. "Iya, Mbak, lagi pusing mikirin supplier." Jawaban-jawaban itu lemah, dan Maya tahu itu. Tapi dia tidak tahu apa yang harus ditanyakan. Atmosfer di meja makan itu begitu berat hingga rasanya kami tidak bisa bernafas. Malam itu, aku tahu aku tidak bisa terus begini.
Sandiwara ini adalah sebuah bom waktu. Keheningan kami, jarak yang kami ciptakan, justru membuat Maya curiga. Dia akan terus bertanya. Dan suatu hari nanti, entah aku atau Reza, salah satu dari kami akan melakukan kesalahan, salah bicara, salah tatap, dan Maya akan tahu. Rahasia ini, jika terus disimpan di bawah atap yang sama, akan meledak dan menghancurkan putriku. Aku harus mengeluarkannya. Bukan rahasianya. Aku harus mengeluarkan situasinya. Aku membuat keputusan paling pahit dalam hidupku. Aku menunggu sampai larut malam. Aku mendengar suara Maya dan Reza dari kamar mereka. Mereka terdengar sedang mengobrol seperti biasa, lalu lampu kamar mereka padam. Pukul 11 malam, rumah sudah sunyi. Aku berjalan ke teras depan, tempat yang dulu menjadi saksi obrolan ringan kami. Udara malam terasa dingin. Aku duduk di kursi rotan, menunggu. Setengah jam kemudian, persis seperti yang kuduga, aku mendengar pintu depan terbuka pelan. Reza sering keluar malam-malam untuk sekadar merokok atau mengecek warungnya sebelum tidur. Dia keluar dan dia terkejut melihatku duduk di sana dalam gelap. "Bu," panggilnya, kaget. "Ibu, belum tidur?" "Aku menunggumu," kataku pelan. Dia tidak bergerak. Dia tahu ini bukan obrolan biasa. Dia berdiri di ambang pintu, tampak tegang. "Res, kita tidak bisa terus begini," kataku, suaraku bergetar, tapi nadaku tegas. Dia menghela nafas panjang. Dia berjalan mendekat, tapi tidak duduk. Dia bersandar di pilar teras, wajahnya tersembunyi dalam bayangan. "Saya tahu, Bu. Aku takut," bisikku. "Setiap hari aku takut. Aku takut melihat tatapan Maya. Aku takut dia tahu. Kalau dia tahu, semua akan hancur." Reza menundukkan kepalanya dalam-dalam. "Saya juga tahu, Bu." Suaranya parau. Saya berusaha menjauh. Saya berusaha bersikap normal. Tapi setiap kali melihat ibu, saya ingat. Dan setiap kali saya melihat Mbak Maya, saya merasa seperti penipu. Air mataku mulai jatuh, tanpa bisa kutahan. "Kita harus memilih, Res," kataku. Suaraku pecah. "Aku tidak bisa. Aku tidak bisa tinggal serumah denganmu lagi. Aku tidak bisa mempertaruhkan rumah tangga putriku setiap hari." Aku menarik napas, mengumpulkan semua kekuatanku. Lebih baik kamu pindah rumah. Cari kontrakan sendiri dengan Maya." Kalimat itu akhirnya terucap. Terasa seperti pedang yang menusuk perutku sendiri. Reza terdiam, lama sekali. Keheningan itu diisi oleh suara jangkrik dan deru motor yang samar di kejauhan. Wajahnya yang ada dalam bayangan itu tampak penuh dengan pergulatan. Aku tahu, aku baru saja menghancurkan satu-satunya tempat di mana dia merasa dimengerti. Aku baru saja mengusirnya. Setelah keheningan yang terasa seperti selamanya, dia akhirnya mengangguk. Perlahan. "Kalau itu yang terbaik," katanya. Suaranya begitu lirih hingga nyaris hilang di telan angin malam. "Saya akan lakukan." Dia mengangkat kepalanya, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, dia menatap mataku lurus-lurus. Di bawah cahaya bulan yang remang, aku bisa melihat matanya yang basah. "Saya tidak mau merusak keluarga ini, Bu. Saya akan cari alasan. Saya akan bilang ke Maya kalau saya ingin lebih mandiri. Dia akan mengerti." Malam itu, di teras yang dingin itu, kami berdua sepakat untuk mengorbankan satu hal kecil yang telah tumbuh di antara kami, demi menyelamatkan hal yang jauh lebih besar. Aku kembali ke kamar dengan dada terasa kosong. Rasanya seperti ada bagian dari diriku yang dicabut paksa. Bagian yang baru saja merasa hidup. Tapi di balik kesedihan itu, ada sedikit kelegaan yang gitir. Aku tahu keputusan ini adalah satu-satunya jalan.
Aku mungkin harus kembali menjadi wanita sepi seperti dulu, tapi setidaknya aku tidak akan kehilangan anakku sendiri. Butuh 2 minggu bagi Reza untuk akhirnya mengucapkan kalimat itu kepada Maya. Aku tidak ada di ruangan itu saat percakapan terjadi. Aku sengaja mengunci diri di kamar, tapi aku bisa mendengar suaranya. Aku mendengar kebingungan dalam nada suara Maya. Pindah? Kenapa, Mas? Mendadak sekali. Apa karena aku kemarin pergi 3 hari, Ibu marah sama kita? Lalu aku mendengar suara Reza yang tenang, terkendali, dan penuh dengan kebohongan yang telah kami rancang. Bukan, Mbak, sama sekali bukan karena itu. Ini kemauanku. Coba pikir, kita ini pengantin baru, tapi masih menumpang sama ibu. Aku ingin kita mandiri. Aku ingin membuktikan kalau aku bisa menghidupimu di rumah kita sendiri. Itu adalah alasan yang sempurna, alasan yang logis dan mulia, alasan yang tidak bisa dibantah oleh Maya. Warung kopiku juga sudah mulai stabil, lanjutnya suaranya meyakinkan. Waktunya kita punya tempat kita sendiri, Mbak. Ada jeda hening yang panjang. Lalu aku mendengar isakan pelan Maya. Tapi aku nggak mau ninggalin ibu sendirian. Disinilah giliranku. Aku tahu aku harus keluar. Aku membuka pintu kamarku dan berjalan ke ruang tengah. Keduanya menatapku. Aku memasang wajah setegar mungkin. Reza benar, Nak, kataku, setiap kata terasa seperti menelan serpihan kaca. Sudah waktunya kalian membangun istana kalian sendiri. Di sini pula, ibu juga butuh waktu sendiri. Ibu sudah terlalu terbiasa sepi. Kalimat terakhir itu aku tahu adalah yang paling menyakitkan bagi Maya. Dia menatapku dengan mata terbelalak, seolah aku baru saja mengkhianatinya. Jadi, ibu memang mau kami pergi? Aku berjongkok di depannya, mengusap air matanya. Bukan ingin kalian pergi, Nak, tapi ibu ikhlas kalian pergi. Itu 2 hal yang berbeda. Ini untuk kebaikan kalian. Malam itu, Maya akhirnya luluh meski dengan hati yang berat. Dan begitulah rencana pindahan itu benar-benar terlaksana. Beberapa minggu kemudian, sebuah mobil bak terbuka berhenti di depan rumah. Hari pindahan itu bagiku seperti sebuah mimpi buruk sekaligus kelegaan. Maya, secara mengejutkan, justru terlihat begitu bersemangat. Kebingungannya telah berubah menjadi antusiasme pengantin baru. Ia dan Reza menemukan rumah kontrakan kecil yang manis tidak jauh dari kantornya. Dia sibuk memberi label pada kardus-kardus, membayangkan di mana akan meletakkan sofa barunya. Aku membantu membungkus barang-barang mereka, pakaian, buku, dan peralatan dapur. Saat tanganku membungkus cangkir-cangkir kopi yang sering kupakai, dadaku terasa sesak. Setiap gelas yang kubungkus koran terasa seperti membungkus sebuah kenangan. Reza sibuk mengangkut barang-barang berat. Dia bekerja dalam diam, wajahnya tertutup keringat dan fokus yang dipaksakan. Kami menghindari kontak mata sebisa mungkin. Hingga tiba saatnya, kami harus mengosongkan garasi. Warung kopi itu sudah dibongkar, kursi-kursi kayu palet sudah diangkut. Yang tersisa hanyalah mesin espresso bekas dan sebuah kardus berat berisi aksesorinya. "Ini yang terakhir, Bu," kata Reza pelan, suaranya nyaris tak terdengar. "Agak berat." "Biar Ibu bantu," kataku. Kami berjongkok di kedua sisi kardus itu. 1, 2, 3. Kami mengangkat kardus itu bersamaan. Untuk sepersekian detik, kami berdekatan. Bahu kami nyaris bersentuhan. Aku bisa mencium aroma keringatnya, bercampur dengan sisa-sisa aroma kopi yang seolah menolak hilang dari garasi itu. Kami meletakkan kardus itu di dekat pintu, dan saat itulah mata kami bertemu. Hanya tatapan singkat, mungkin tidak lebih dari 3 detik, tapi dalam 3 detik itu, seluruh percakapan yang tak terucapkan berlangsung. "Maafkan aku juga. Ini yang terbaik. Jaga Maya." "Pasti."
Tidak ada lagi kehangatan di matanya, tidak ada lagi kebingungan. Yang ada hanya rasa duka yang dalam dan sebuah pemahaman yang final. Mas Reza, box yang ini ditaruh di mana? Suara riang Maya dari luar memecah momen itu seperti pecahan kaca. Reza adalah yang pertama memutus kontak mata. Saya ke depan dulu, Bu. Dia berbalik dan berjalan meninggalkanku di garasi yang kini kosong dan sunyi. 1 jam kemudian, mobil bak itu sudah terisi penuh. Saatnya berangkat. Maya berlari ke arahku. Wajahnya berkeringat tapi berseri-seri. Bu, dia langsung memelukku erat, begitu erat hingga aku sulit bernapas. Nanti ibu sering main ya ke kontrakan kami, rengeknya di bahuku. Wajib, tiap akhir pekan, ibu harus cicipi masakanku di dapur baru. Janji ya? Tentu saja, Nak, bisikku, suaraku bergetar. Aku memeluknya kembali, mencoba menghafal aroma tubuh putriku. Tentu saja ibu akan berkunjung. Dia melepaskan pelukannya. Jangan kesepian di sini sendirian ya, Bu. Ironis, aku hanya tersenyum getir. Lalu Reza mendekat. Dia tidak terlihat segembira Maya. Wajahnya pucat dan kaku. Dia berdiri di depanku. Bu, katanya, suaranya berat. Dia tidak memelukku. Dia mengambil tanganku, dan dalam tradisi yang sopan, dia mencium punggung tanganku. Salim. Tapi dia menahannya sepersekian detik lebih lama dari yang seharusnya. Hangat bibirnya terasa di kulitku. Saat dia mengangkat wajahnya, aku melihat matanya yang memerah. Saya pamit, Bu, katanya. Terima kasih untuk semuanya. Semuanya. Aku tahu apa arti kata itu. Itu adalah terima kasih untuk nasi goreng, untuk sop buntut, untuk obrolan di teras, untuk pelukan di kegelapan, untuk bahu tempatnya bersandar. Dan itu adalah permintaan maafnya. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Aku hanya mengangguk, menahan air mata yang mendesak di pelupuk. Mereka berdua naik ke kabin depan mobil bak itu. Mesin menyala. Maya melambaikan tangan dengan penuh semangat dari jendela. "Dadah ibu, nanti kami telepon." Sementara Reza hanya duduk di sana. Dia tidak menoleh ke arahku. Dia menatap lurus ke depan, seolah-olah dia harus memfokuskan seluruh sisa kekuatannya untuk tidak melihat ke belakang. Mobil itu berjalan pelan, lalu berbelok di ujung jalan dan hilang. Aku berdiri di depan pagar rumah lama setelah mereka pergi. Lalu, aku berbalik, menatap rumahku. Hening. Aku berjalan masuk, melewati garasi yang kini kosong melompong. Tidak ada lagi aroma biji kopi yang disangrai. Tidak ada lagi desis mesin espresso. Hanya ada bau semen yang dingin dan debu. Aku masuk ke ruang tengah. Kursi sofa yang kemarin dulu terasa begitu hangat, kini terlihat dingin dan tak bernyawa. Kursi tempat Dimas, Reza, dulu sering duduk, kini kosong. Malamnya, rumahku terasa lebih sepi daripada 10 tahun terakhir. Kesepian yang dulu adalah kesepian karena ketiadaan. Kesepian malam ini adalah kesepian karena kehilangan. Aku duduk sendirian di ruang tengah yang temaram, persis seperti di awal cerita. Aku menatap kursi kosong di seberangku. Air mata akhirnya menetes tanpa bisa kutahan. Namun, kali ini tangisku bukan hanya karena kesepian. Di dalam isak tangisku ada kelegaan yang getir. Aku berhasil. Aku berhasil menahan diriku dari kehancuran yang lebih besar. Aku berhasil menjaga rumah tangga anakku, satu-satunya hartaku. Aku sadar hidupku mungkin akan kembali sunyi. Tidak akan ada lagi obrolan sore di teras. Tidak ada lagi bahu hangat tempatku bersandar saat takut. Semua itu tinggal kenangan yang harus kukubur dalam-dalam. Tapi dari kesunyian ini aku belajar bahwa cinta tidak selalu harus dimiliki.
Kadang cinta justru berarti berkorban, melepaskan, dan menjaga orang yang kita sayangi tetap bahagia. Dan untuk itu, aku rela. Aku rela menanggung sepi sekali lagi.